Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang penanganan kontaminasi oli pada sistem permesinan kapal pada mata kuliah teknologi bahan yang diampu oleh Bapak Sofa Dairobi. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Ananda Arya Pratama, NIT 0921014102. Nah, nama saya Laswa Alfasa Yusuf, NIT 092 10 10 10 2. Ini saya dan teman saya akan mempresentasikan tentang penanganan kontaminasi oli pada sistem permesinan kapal. Oke. Pendahuluan, oli adalah zat kimia yang terbentuk dari cairan yang berfungsi sebagai pelumas, pelindung, dan pendingin mesin kendaraan. Oli juga dikenal sebagai minyak pelumas. Oli untuk mesin kapal berfungsi untuk mencegah karat, melindungi komponen mesin kapal dari karat yang disebabkan oleh air laut dan udara bergaram. Dua, mengurangi gesekan, membentuk lapisan film yang mengurangi gesekan antara permukaan logam yang bergesekan. Tiga, mendinginkan komponen, menghilangkan panas yang timbul akibat gesekan antar komponen. 4. Membersihkan komponen, membawa kotoran dan serpian ke charter, di mana kotoran akan tertangkap magnet. 5. Melindungi mesin dari keausan, mencegah keausan mesin yang cepat. 6. Memperpanjang usia mesin, melindungi komponen mesin dari kerusakan sehingga mesin dapat bertahan lebih lama. Kontaminasi oli dapat mengurangi kinerja mesin kapal dan merusak komponennya. Dampak kontaminasi oli, mesin bekerja lebih keras dan kurang efisien. Komponen mesin cepat aus, biaya operasional meningkat, waktu produksi terhenti. Penyebab kontaminasi oli: 1. Debu, kotoran, dan partikel logam dari keausan mesin. 2. Air yang masuk ke dalam karter mesin. 4. Ketiga, kelembapan yang dihasilkan di luar mesin. 4. Udara yang tidak tersaring yang masuk ke dalam mesin. Jenis kontaminan oli. Oli kapal bisa terkontaminasi oleh partikel, proses kimia, dan bahan bakar. Pertama, yaitu partikel. Partikel bisa berupa logam dan kotoran dari sumber yang tidak bersih, jelaga dari bahan bakar yang tidak habis. Yang kedua, proses kimia, yaitu air atau udara yang masuk ke dalam pelumas karena kebocoran pada sistem mesin, dan perubahan temperatur yang drastis mengubah sifat oli. Ketiga, bahan bakar, yaitu kontaminasi dari bahan bakar seperti minyak biosolar, keausan pada silinder, ring piston, dan tumpukan kerak karbon pada ruang bakar. Yang keempat, yaitu penyebab lainnya, meliput, meliputi desain seal yang buruk dan bahan seal yang aus. Dua, kebocoran eksternal dan internal pada sistem hidrolik. Tiga, masuknya air yang menyebabkan karat, korosi, dan pembentukan oksidasi besi. Empat, hidrokarbon yang rusak akibat suhu tinggi menghasilkan jelaga. Kelima, penggantian pelumas yang tidak sepenuhnya bersih. Dan di bawah ini terdapat contoh gambar oli yang terkontaminasi oleh logam dan oli terkontaminasi oleh udara. Selanjutnya, prosedur identifikasi kontaminasi. Yang pertama ada pemeriksaan visual. Pemeriksaan visual oli mesin kapal untuk mendeteksi kontaminasi adalah langkah awal yang penting dalam pemeliharaan rutin. Berikut adalah beberapa cara untuk melakukan pemeriksaan visual. Yang pertama itu warna oli. Oli yang bersih biasanya memiliki warna yang jernih atau sedikit gelap, tergantung pada jenis dan penggunaannya. Jika oli terlihat keruh, berbusa, atau berubah warna secara signifikan, misalnya menjadi abu-abu atau coklat susu, ini bisa menandakan adanya kontaminasi air atau bahan lain. Yang kedua, adanya partikel asing. Periksa apakah ada partikel asing yang terlihat dengan mata telanjang, seperti serpian logam atau kotoran. Ini bisa menjadi indikasi keausan komponen mesin atau masuknya kotoran dari luar. Ketiga, pengendapan. Biarkan sampel oli diam selama beberapa waktu dalam wadah bening. Jika terdapat lapisan atau endapan yang terbentuk, ini bisa menunjukkan adanya kontaminasi air atau zat lain yang tidak larut.
Kedua, uji lapangan. Pemeriksaan oli mesin kapal melalui uji lapangan adalah metode sederhana yang dapat dilakukan tanpa peralatan laboratorium khusus. Uji ini bertujuan untuk mendeteksi indikasi awal adanya kontaminasi atau degradasi pada oli. Berikut adalah beberapa cara uji lapangan yang umum digunakan. Yang pertama itu ada crackle test. Crackle test atau uji kerutan air adalah cara untuk mendeteksi keberadaan air dalam oli pelumas. Uji ini dilakukan dengan memanaskan sampel oli di atas api. Cara melakukan crackle test. Pertama, teteskan sampel oli ke dalam wadah aluminium, lalu panaskan wadah di atas api, dan dengarkan apakah terdengar bunyi berderak. Hasil crackle test. Jika tidak terdengar bunyi berderak, berarti tidak ada air bebas atau air teremulsi. Jika terdengar bunyi berderak, berarti ada air di dalam oli. Yang kedua ada uji kekentalan atau viscosity test. Langkah-langkahnya yaitu pertama ambil sedikit oli dengan jari Anda atau gunakan alat seperti pipet. Kedua, gosokkan oli di antara ibu jari dan telunjuk Anda, lalu rasakan kekentalannya. Hasil yang diamati, oli yang terlalu encer mungkin terkontaminasi oleh bahan bakar. Oli yang terlalu kasar atau memiliki partikel menunjukkan adanya serpian logam atau kotoran. Oli yang terlalu kental atau lengket bisa menandakan degradasi akibat panas berlebih. Selanjutnya bisa diteruskan oleh rekan saya Lasso. Ya, untuk prosedur penanganan kontaminasi. Ya, untuk kontaminasi air bisa pertama kita menggunakan separator atau purifier untuk memisahkan kandungan air dalam oli. Untuk prosedur ini bisa dilakukan dengan menyirkulasikan oli yang telah terkontaminasi oleh air dari tangki ke purifier, lalu menuju tangki kembali. Ini sangat efektif tapi memerlukan waktu yang lama. Di setiap kapal pasti memiliki line untuk purified dari tangki ke tangki. Dua, dilakukan pemanasan pada tangki settling terlebih dahulu, lalu disirkulasikan dengan purifier. Juga dapat dilakukan jika kandungan air lumayan banyak. Tiga, untuk solusi terakhir, jika kandungan air dalam oli sudah terlalu banyak atau parah, kita dapat melakukan pergantian oli. Dua, kontaminasi bahan bakar. Untuk kontaminasi bahan bakar dalam oli, kita dapat melakukan penanganan dengan melakukan pengecekan pada injektor atau full pump yang bocor, atau juga dapat disebabkan oleh adanya kebocoran atau lolosnya bahan bakar dari ring piston yang menyebabkan masuknya oli ke bahan bakar ke ruang crankcase. Ya, dua, jika kontaminasi sudah parah, kita harus melakukan flushing pada line oli yang terkontaminasi dengan oli baru. Tiga, terakhir, debris padat. Pertama dengan memasang filter magnetik atau melakukan pergantian filter. Dua, melakukan pembersihan tangki dengan kemungkinan adanya endapan yang ikut. Tingkat kontaminasi yang tidak diterima. Air, pertama oleh air. Untuk kontaminasi air yang lebih dari 0,5% per volume sesuai uji, ASTM sesuai ujinya. Ya, untuk ASTM D95 adalah metode pengujian standar yang digunakan untuk menentukan kadar air dalam produk minyak dan bahan bitumen dengan distilasi. Ini mencakup kisaran 0 hingga 25% volume. Dan penting untuk menilai kualitas bahan bakar, gemuk pelumas, dan oli. Metode ini melibatkan penyulingan langsung sampel minyak. Dua, bahan bakar. Untuk kontaminasi bahan bakar yang lebih dari 2% dalam oli mesin yang dilihat dari analisis viskositas. Logam. Untuk kontaminasi logam adanya peningkatan signifikan dalam spektroskopi dengan melihat indikasi. Untuk dampaknya yang disebabkan oleh oli yang tercampur oleh kontaminasi. Pertama, korosi bearing. Dua, penurunan daya pelumas yang dapat menyebabkan overheating dan kerusakan pada komponen mesin bergerak. Tiga, kerusakan pada pompa serta tersumbatnya len pelumasan. Lanjut. Ya, ini untuk contoh studi kasus dan solusi. Kasus mesin kapal vibrasinya tinggi. Untuk kasus ini temukan kandungan air dalam oli. Solusi.
Untuk menangani masalah ini kita dapat melakukan pertama pergantian oli dan melakukan penambahan desinfektan. Dua, melakukan pemeriksaan seal dan gasket yang kemungkinan rusak. Dan untuk yang sebelah bawah itu ada grafik. Ya, kita dilanjutkan slide terakhir, dua slide terakhir. Lanjut, lanjut. Ya, langsung kesimpulan aja Mas Arya. Ya, untuk kesimpulan, oli harus dijaga tetap bersih untuk menjaga performa mesin. Kenali gejala kontaminasi dengan melakukan penanganan segera. Pemeliharaan sistem pelumasan penting untuk mencegah kerusakan mesin. Terakhir, ini untuk referensinya, bisa dilihat. Dan cukup sekian presentasi yang kami sampaikan. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.